Bermula dari sekelompok mahasiswa yang tersesat di Pasar Setan Gunung Lawu. Sebelum lanjut, jangan lupa komen dan subscribe untuk cerita horor selanjutnya. Semula, Indra adalah sosok pria yang tidak pernah mempercayai tahayul, termasuk keberadaan jin atau hantu. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas ternama di kota Solo ini memilih menggunakan logika dibandingkan dengan alam gaib. Setan, hantu, dan sejenisnya itu nggak ada. Itu hanya akan merusak logika kita saja, kata Indra dengan nada sombong kepada teman-temannya saat akan mendaki Gunung Lawu. Kamis itu, Indra bersama Wiwik, Endang, dan Wahyu ingin menaklukkan puncak Lawu. Puncak yang berada di ketinggian 3.256 mdpl berada di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Mereka berempat tiba di base camp di kawasan Tawangmangu, Jawa Tengah sekitar siang hari, tepatnya pukul 2 setelah melalui perjalanan darat dari kota Solo. Mas, hati-hati ya kalau naik. Ini hari Kamis, malam Jumat Legi. Kalau mau naik, izin dulu sama Mbah Rekso Gunung Lawu. Biar perjalanan lancar, selamat, dan gak ada gangguan. Pesan salah satu warga sekitar base camp kepada Indra dan 3 temannya. Indra tak menggubris pesan yang disampaikan warga tadi. Dia memilih mengabaikan dan menyeruput kopi panas sambil membatin. Omong opo. Waktu pendakian telah tiba. Mereka memilih berangkat lewat jalur Candi Ceto. Setelah sholat Isya, mereka berempat mulai mendaki Gunung Lawu yang memang dikenal angker itu. Malam itu hanya mereka berempat yang mendaki gunung yang sempat dikaitkan dengan Mak Lampir, tokoh makhluk halus yang sempat membuat heboh karena ditayangkan di drama radio dan film. Ndra, tungguin apa? Napas gua abis tahun Ndra, keluh Wahyu. Cemen lu, badan doang yang gede, balas Indra. Jarak antara Indra dan 3 temannya makin jauh. Indra tak peduli. Rasa sombongnya seolah mengajaknya agar cepat sampai puncak Gunung Lawu. Namun, bukannya menuju arah puncak, tanpa sadar kakinya mengarahkan Indra ke tempat lain. Tempat yang selama ini dikenal sebagai kerajaan jin, itulah Pasar Setan. Pasar yang paling ditakuti dan dihindari para pendaki. Pasar Setan juga dikenal sebagai tempat pertemuan para bangsa lelembut seantero Gunung Lawu. Di tempat itulah, para jin melakukan jual beli layaknya di pasar. Waktu sudah menunjukkan tengah malam, dan tanpa sadar malam itu Indra benar-benar berada di tengah pasar setan. Yang dia lihat, begitu banyaknya orang melakukan jual beli barang, baik hasil kebun maupun barang lainnya. Di mana aku ini? Bukannya tadi aku bersama 3 temanku sedang menuju puncak Gunung Lawu? Batin Indra penuh bingung. Indra pun terus berjalan dan ingin segera keluar dari pasar itu. Namun, dia selalu kembali ke tempat semula setelah berputar-putar untuk keluar dari pasar. Indra makin bingung. Bu, saya di mana ya? Tanya Indra ke salah satu goib yang ada di pasar setan tersebut. Ibu tersebut hanya menoleh penuh tatapan kosong dan tidak menjawab satu patah kata pun. Kemudian Indra pun kembali berjalan dan bertanya ke setiap orang yang ia lalui. Namun setiap orang yang dia tanya tentang arah jalan keluar, tak satu pun yang mau menjawab. Orang-orang yang dia temui seolah melihat namun tidak mendengarkannya. Jangan-jangan aku berada di pasar setan. Batin Indra yang kemudian dunianya terasa gelap dan dingin. Kemudian Indra pun tersesat semakin jauh hingga terjatuh ke dalam lereng kecil. Aduh! Dengan nada lelah dan tanpa sadar akhirnya Indra pingsan di tempat tersebut. Kemudian Indra tersadar setelah berada di rumah sakit di kota Solo. Kepalanya masih terasa sangat berat saat dia sadar dari siuman. Akhirnya kamu siuman, ujar Wahyu yang menemani Indra di tempat tidur rumah sakit tersebut. Kamu nggak sadarkan diri selama 5 hari. Beruntung kami menemukanmu. Kalau enggak, keluargamu pasti sudah menangisimu saat ini. Akhirnya Indra menyadari dan merasakan sendiri tentang hal goib yang tidak dia percayai selama ini. Indra menceritakan kisahnya pada saat di Gunung Lawu, tepatnya dia tersasar di pasar setan kala itu. Keberadaan pasar setan ini digambarkan berwujud tumpukan bebatuan. Kegiatan pasar ini terjadi pada malam hari, khususnya malam Jumat. Pasar setan Gunung Lawu ini wujudnya tidak kasat mata.
Akan tetapi, pendaki dan masyarakat sekitar dapat merasakan bagaimana makhluk gaib bertransaksi. Bahkan, tidak jarang ada pendaki yang merasa seperti diajak bertransaksi di pasar tersebut. Pasar Setan Gunung Lawu ini wujudnya tidak kasat mata. Akan tetapi, pendaki dan masyarakat sekitar bisa mendengar suara keramaian seperti di pasar. Posisi Pasar Setan diyakini berada di sekitar jalur pendakian Gunung Lawu dari Candi Ceto. Jalur ini terkenal cukup terjal dan sulit dilalui karena sering diselimuti kabut. Ada banyak cikungan yang sering membuat pendaki bingung hingga tersesat. Pasar Setan sebenarnya adalah sabana di jalur pendakian Candi Ceto di Ngargoyoso, Karanganyar, Jawa Tengah. Di tempat itulah sejumlah pendaki mengaku pernah mendengar suara riuh layaknya di pasar. Bahkan ada yang menawarkan barang-barang. Konon, jika mendengar suara itu, pendaki harus membuang apa saja, layaknya sedang bertransaksi jual-beli di pasar. Pasar Setan Gunung Lawu terdapat sejuta misteri di dalamnya. Banyak cerita yang menjadi korban tersesat, dan konon katanya seseorang yang meninggal di gunung tersebut dapat menjadi bagian dari masyarakat Pasar Setan Gunung Lawu dan terjebak di dalamnya. Demikian kisah misteri kali ini. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Terima kasih.